Pemirsa, selalu ada hikmah. Masih balik lagi dengan Dokter Adit. Kita akan masih ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Dok, tadi kalau dengerin di segmen sebelumnya dari penyampaian tentang hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, nih kayak nggak cuma dokter nih, jangan-jangan sering ngisi kajian juga nih dok, ceramah dok. Iya, alhamdulillah kok ya. Allah juga memberikan kita hidayah dan ilmu gitu kan. Jadi kita memaksimalkan itu gitu ya pada ini ya. Karena kan memang ya hadis Rasulullah bahwa kita meninggal nanti kan putus semuanya kok ya. Betul. Kecuali 3 hal kan gitu, yaitu adalah amal jariah gitu kan, lalu juga ilmu yang bermanfaat dan juga yang terakhir anak soleh gitu ya. Walaupun saya masih single sini, tinggal satu nih PR-nya gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kok, mohon doanya aja Amin, ya. ya Rabbal Alamin. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama amal jariah kita sudah lakukan itu kan di klinik. Kita juga ada program-program makanan gratis kok gitu, walaupun mungkin baru setiap Jumat di klinik gitu ya, maupun buka puasa gitu kan, maupun program-program lain lah banyak gitu ya. Lalu untuk ilmu bermanfaat ini, nah ini yang kita coba kita maksimalkan kok. Jadi kita memang mengisi materi-materi kajian gitu ya, kajian Islami atau mungkin tentang kesehatan gitu ya, webinar-webinar gitu ya. Dan ini memang sama konsepnya seperti klinik juga sama kok, dalam arti tidak ada tarif. Dan kalau gitu berarti ke depannya nih dok, target, harapan dari dokter sendiri apa nih? Ya, harapannya pastinya banyak ya kok ya. Tapi kalau secara spesifiknya untuk klinik ini yang saya mempunyai mimpi gitu ya, yang untuk saya coba bisa ikhtiarkan, yaitu adalah bagaimana klinik ini bisa berkembang lagi menjadi rumah sakit sosial. Amin ya Rabbal Gitu, dan juga bukan hanya sampai situ, mudah-mudahan juga bisa punya banyak cabang di setiap daerah di seluruh Indonesia gitu, bahkan mungkin seluruh dunia gitu. Amin gitu. Jadi semakin banyak masyarakat yang membutuhkan bisa kita bantu. Masya Allah, sangat dokter. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan lancar dan jadi Amin, pahala amin, jariah bagi beliau. Dan kalau misalkan nih dok, ada orang yang pengen ikut kontribusi, pengen jadi donaturnya mungkin atau gimana, itu dokter nerima nggak? Atau pengen dimonopoli? Ah enggak, ini dari saya aja. Pada awalnya memang pribadi ya kok, pribadi dan keluarga kita coba mengcover semuanya. Tapi semakin lama klinik ini berjalan operasional, apalagi mungkin kemarin juga baru sempat viral gitu ya, karena memang saya kan sebetulnya nggak mengharapkan viral ya kok ya, makanya ini udah berjalan 3 tahunan baru viralnya sekarang gitu kan. Nah, banyak yang minta kok gitu, banyak yang minta ingin coba berkontribusi sehingga kita juga menyiapkan wadahnya. Ada yayasannya sendiri kok, nanti jadi bisa transfer di yayasan. Jadi nggak pribadi ya kok, ke yayasan. Masya Allah. Dan itu pun nanti akan balik lagi semuanya untuk tadi ya, nambah manfaat di tempat lain mungkin. Betul supaya kok. tadi cita-citanya bisa semuanya ada. Betul ya. kok, mudah-mudahan amin amin. Di Indonesia sendiri udah ada belum sih, kalau yang ini kan klinik ya, tapi yang rumah sakit tapi konsepnya kayak gini udah ada belum? Rumah sakit Di Indonesia sepertinya belum ada ya, kalau yang saya tahu belum ada gitu. Kalau misalnya klinik Pratama pun saya kurang tahu ya kok ya, karena mungkin ada juga yang belum terekspos, tapi mungkin ada juga yang klinik dokter praktek mandiri. Karena beda kok, ada 2 konsep kan, klinik dokter praktek mandiri, ada klinik Pratama. Kalau klinik Pratama biasanya jadi bisa beberapa dokter tuh, makanya saya bisa di backup banyak dokter. Iya, Nah, tadi ada 4 ya. betul gitu, itu bedanya nanti di situ aja. Nah makanya tadi tinggal kita kejar targetnya, mimpinya, mudah-mudahan mohon doanya gitu kan, yang semua yang nonton ini juga bisa tercapai menjadi rumah sakit sosial. Masya Allah. Terakhir pengen ini dong dok, pesan kepada semua yang nonton, apa yang pengen dokter sampaikan, silakan kalau mau sampaikan. Baik, iya kok. Kalau dari saya secara umumnya ya, intinya kan tadi ya kok ya, bahwa kita hidup hanya sementara gitu. Jadi fokus kita di dunia kita maksimalkan tadi menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Sebaik-baiknya yang dicintai Allah itu orang-orang yang bermanfaat gitu ya. Dengan apa? Ya pasti kita hablum minallah dan hablum minanas. Ya kan, kita beribadah kepada Allah semaksimal mungkin, dan juga bagaimana minanasnya jangan lupa nih ke manusia gitu ya. Salah satunya kan kalau saya diwujudkan dari sosial. Nah, teman-teman yang lain juga pasti banyak dengan profesi yang masing-masing gitu ya, bisa memaksimalkan itu. Yang kedua, jangan takut untuk bersedekah. Ya kan? Memang mungkin secara matematika dunia kayak tadi ya kok ya, misalnya saya minus, boncos gitu ya. Secara matematika dunia mungkin kita minus, boncos dan lain-lain. Tapi insya Allah amal jariahnya, ya kan, keberkahannya, insya Allah bisa sampai membawa kita nanti insya Allah ke surga. Amin ya Gitu. Jadi dan itu kalaupun di dunia pun insya Allah dibales kok, gitu ya. Mungkin nggak bentuknya rezeki, gitu ya. Mungkin nggak bentuknya uang, gitu ya. Tapi bentuknya bisa kesehatan kita, kebahagiaan kita dijauhkan dari mara bahaya dan lain-lain, gitu ya. Jadi macam-macam, gitu.
Jadi terus yang terakhir paling ya ke teman-teman tetap jaga kesehatan gitu ya, tetap jaga kesehatan karena kesehatan sebetulnya tadi ya kalau kita sakit tuh mahal gitu secara umumnya gitu kan. Rela keluar duit berapa aja biar Betul gitu, dan kita perbanyaklah saling mendoakan gitu, saling mendoakan untuk kebaikan gitu ya, saling kita fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mohon doanya juga supaya saya tetap istiqomah kok ya, dan diberikan kesehatan, rezeki ya, panjang umur dengan penuh ketaatan dan juga banyak beramal soleh. Masya Allah, ini kalau juga terakhir ingat pemirsa di Persia dulu di zaman kejayaan Islam pernah ada Bimaristan ya, rumah sakit sama. Kalau ini dulu berobatnya gratis. Kalau sekarang juga kan orang bisa berobat sehat sembuh, iya tapi pas lihat tagihannya biasanya sakit lagi kalau di sini ya. Di sana benar-benar gratis, bahkan kalau sembuh dikasih pakaian baru, bahkan juga dikasih uang sejumlah uang karena untuk gantiin kamu berapa hari nggak bisa nyari kerja. Dan ini pernah terjadi di zaman Islam. Jadi beliau hanya mengembalikan kejadian yang dulu dan mudah-mudahan atas izin Allah ini bisa menjadi pelopor ya, sehingga akhirnya bisa benar-benar kebaikan tuh menyebar di mana-mana. Makasih banyak. Amin Dr. ya Adit. kok. Terima banyak ya pemirsa, kok. itu dia obrolan kita yang luar biasa dengan dokter yang inspiratif sekali. Untuk itu kalau kalian pengen cari hikmah lagi, jangan khawatir, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Sah, selalu ada hikmah. Salam kenal wabarakatuh.